Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Putra dan partner saya ada Jonas Jagis Parolian, ada Ari Budi Munawaroh, dan Fatoni Ahmad. Yang pertama dari riset pasar. Kami menggunakan metode riset ini melalui kuesioner dari Google Formulir untuk menentukan 3 bisnis usaha yang dibutuhkan oleh konsumen. Pengumpulan data yang dibutuhkan kami diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada konsumen. Kami memilih melakukan riset pasar mengenai produk F&B. Kuesioner tersebut dibuat melalui website Google Form, yang dimana Google Form ini adalah sebuah perangkat lunak administrasi survei yang disertai sebagai bagian dari rangkaian editor Google dokumen gratis berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Dan ini juga mencakup Google Dokumen, Google Sheets, Google Slides, Google Drawing, Google Sheets, dan Google Keep. Google Formulir hanya tersedia sebagai aplikasi web. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit survei online sambil berkolaborasi dengan pengguna lain secara real-time. Informasi yang dikumpulkan dapat secara otomatis dan dimasukkan ke dalam spreadsheet. Nah, kelebihan dari Google Formulir ini adalah pertama gratis, mudah digunakan, terintegrasi, hasil real-time, adanya summary, cara share yang mudah, dan add-ons. Lalu kekurangannya itu ada desain yang terbatas, pilihan ekspor terbatas, tidak adanya notifikasi, tidak adanya reward edit. Nah, untuk mengisi kuesioner tersebut, kami meng-share link ke setiap grup di sosial media akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan untuk meriset pasar secara langsung. Maka dari itu, penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam melakukan riset pasar. Pengisian kuesioner dibuka selama 4 hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Oktober 2021. Kriteria yang harus diisi pada kuesioner tersebut ada nama, jenis kelamin, usia, dan pilihan produk. Lalu ada profil produk. Kami memilih 3 jenis dibilang snack, itu adalah kue putri ayu, lalu ada lumpia gulung, dan ada kerupuk pangsit. Lanjut ada hasil riset pasar. Yang pertama itu jenis kelamin responden. Untuk pria itu sebanyak 60%, dan untuk wanita itu sebanyak 40%. Lalu kemudian ada respon pilihan produk. Untuk yang memilih kerupuk pangsit itu sebanyak 25%, untuk kue putri ayu sebanyak 32%, dan lumpia gulung sebanyak 43%. Dikarenakan kami memilih yang kuesioner terbanyak atau responden terbanyak itu pada lumpia gulung, maka kami memilih riset produk itu yaitu adalah produk lumpia gulung. Lalu selanjutnya ada responden harga lumpia gulung. Karena kami sudah menentukan produknya, maka kami menentukan harga produknya. Ya, memilih kurang dari 5.000 itu ada 31%, yang memilih rate dari 5.000 sampai 15.000 itu ada 63%, dan yang memilih lebih dari 15.000 itu ada sebanyak 6%. Jadi kami menjual produk lumpia gulung itu berkisar harga dari 5.000 hingga harga 15.000. Lalu selanjutnya ada responden pilihan toko online. Yang pertama memilih Shopee itu sebanyak 81%, yang memilih Lazada sebanyak 15%, dan yang memilih Allshop Blibli sebanyak 4%. Lalu pilihan responden jasa antar produk. Yang memilih GoFood sebanyak 56%, yang memilih GrabFood sebanyak 38%, dan yang memilih seperti COD itu sebanyak 6%. Nah, pilung apa sih itu pilung? Pilung itu adalah lumpia gulung dengan berbagai varian rasa dan harga yang terjangkau. Varian rasa yang ada pada pilung itu ada original, keju, barbecue, balado, sapi panggang, dan rendang dengan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan keinginan customer. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, yaitu mulai dari harga 5.000 hingga harga 15.000. Selanjutnya ada proses produksi.
Kami di sini memilih 2 step. Yang pertama step menggunakan kulit lumpia itu dari produk pasar, lalu yang step kedua itu membuat kulit lumpia hasil sendiri. Untuk yang menggunakan kulit lumpia dari produk pasar itu, step-stepnya itu yang pertama menyiapkan semua bahan dan alat yang digunakan, lalu siapkan 1 lembar kulit lumpia, lalu gulung kulit lumpia, kemudian dikasih air tepung yang berfungsi sebagai lem. Setelah itu, gunting semua kulit lumpia yang telah digulung. Nah, di sini kalian bertanya, masukkan ke dalam kulkas atau tidak? Yang dimana apabila kita masukkan ke dalam kulkas itu sebagai untuk biar kulit lumpia ini awet aja gitu. Jika dimasukkan, masukkan ke dalam kulkas agar kulit lumpia tidak lembab dan berjamur sehingga awet. Jika tidak, masukkan ke dalam penggorengan dengan api yang sedang agar tidak gosong. Kemudian angkat dan tiriskan jika sudah berwarna kemasan, lalu masukkan ke dalam wadah dan beri rasa varian. Setelah tercampur semua, masukkan ke dalam packaging dan beri label atau stiker sesuai rasa varian. Dan snack langsung bisa dinikmatin. Itulah alurnya. Kemudian hampir sama dengan step yang menggunakan produk dari pasar. Cuma bedanya ini yang pada step pertama itu kita membuat kulit lumpia sendiri. Yang pertama itu caranya itu campurkan semua bahan kulit lumpia kecuali margarin, aduk sampai rata dan masukkan air sedikit demi sedikit. Lalu panaskan teflon anti lengket dengan api yang sedang, oleskan dengan sedikit margarin menggunakan kuas kue, dan tuang adonan kulit lumpia kisaran setengah sampai 1 sendok sayur, miringkan miringkan teflon dengan cepat agar adonan menyebar rata. Lalu masak kulit lumpia dengan api yang sedang bercenderung kecil, jangan sampai kulit tersebut terlalu kering, tetapi tidak terlalu basah seperti kulit risol angkat. Profil perusahaan kami. Perusahaan kami bernama Yummy Snack, beralamat di Jalan Miriprowo nomor 15 Sidoarjo. Email perusahaan kami yaitu yummysnackinfo@gmail.com. Berikut ada kontak person kami atas nama Dika dengan nomor telepon 0813 8523 830. Visi perusahaan kami yaitu menjadikan olahan makanan ringan yang kekinian dan berkualitas. Misi perusahaan kami yang pertama, menyediakan produk dengan kualitas yang unggul, dan yang kedua, memberikan pelayanan terbaik bagi setiap customer. Berikut ada latar belakang perusahaan kami. Perusahaan Yummy Snack merupakan perusahaan industri yang berkembang di bidang olahan makanan ringan. Makanan tersebut akan diproses dengan sangat baik menggunakan bahan pilihan, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Setiap produk yang diolah diberi inovasi yang beragam sehingga dapat menarik minat pelanggan. Perusahaan Yummy Snack berdiri pada tahun 2021. Pendirinya adalah sekelompok mahasiswa Politeknik KPP Jakarta. Awal berdirinya perusahaan tersebut yaitu didasari dengan keinginan untuk mengembangkan olahan makanan ringan. Makanan ringan yang diproduksi merupakan olahan yang telah ada sebelumnya, namun diberi inovasi pada setiap produk mengikuti tren yang ada saat ini, sehingga banyak pelanggan yang tertarik pada olahan makanan ringan tersebut. Berikut ada struktur organisasi. Yang pertama ada direksi, kemudian di bawahnya ada direktur utama. Di bawah direktur utama terdapat direktur keuangan, serta direktur personalia. Di bawah direktur menaungi bagian dari manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, dan administrasi gudang. Berikut ada layout perusahaan. Yang pertama, ketika barang datang akan ditempatkan ke unloading area untuk dilakukan quality control.
sekaligus membahas tentang kedatangan barang kepada admin. Selanjutnya, ketika barang sudah dicek oleh quality control, akan masuk ke bagian production area. Setelah masuk ke production area, akan di packaging. Setelah di packaging, akan masuk ke quality control lagi untuk mengecek kualitasnya. Dan akhirnya untuk dikirimkan kepada konsumen-konsumen. Selain itu, di perusahaan kami juga... Sekarang saya akan menjelaskan tentang BMC. BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Nah, BMC itu bisa berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Mengapa perusahaan kami memerlukan sebuah BMC? Karena BMC itu memiliki banyak kegunaan. BMC itu bisa menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Lalu BMC itu dapat memungkinkan kami untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Lalu BMC juga dapat memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Lalu juga yang terakhir, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Nah, berikut adalah tabel dari BMC perusahaan kami. BMC itu terdiri dari key partner, key activity, value proposition, key resource, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, dan revenue stream. Nah, ke customer segment ini menentukan siapa target customer yang akan disasar. Pada elemen ini, kami menjabarkan segmen pasar yang akan menjadi fokus perusahaan kami. Nah, target yang kami incar yaitu anak muda, orang dewasa, orang tua, dan juga semua kalangan. Lalu ada value proposition. Poin ini mengabarkan tentang apa kelebihan produk yang kami tawarkan. Jadi kira-kira di sini bisa dilihat jika konsumen memilih produk kami, apa yang bisa konsumen dapatkan dan rasakan jika memakan dan membeli produk kami. Poin ini juga menuntut akan kreativitas dari kami untuk menghasilkan sebuah inovasi. Karena di dalam poin ini diperlukan sebuah kelebihan yang sangat harus bisa ditonjolkan agar customer tertarik untuk membeli produk kami dan untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, di value proposition ini ada camilan sehat, banyak varian rasa, dan kepedasan. Lalu harga produk kami terjangkau. Juga terintegrasi dengan sosial media dan marketplace. Lalu ada channel. Channel di sini dimaksudnya dalam metode penjualan pada cara untuk mengajukan produk kepada konsumen. Secara umum, channel bisa dibagi menjadi dua metode, yakni secara langsung atau tak langsung. Cara langsung itu artinya perusahaan menjual produk langsung pada pelanggan, bisa mengelola toko sendiri atau berjualan online. Lalu secara tidak langsung artinya perusahaan tidak harus bertemu langsung dengan pelanggan, seperti menggunakan aplikasi kayak Tokopedia dan Shopee. Nah, di channel ini kami mengisi sosial media, marketplace, dan pasar. Lalu juga kalau kami juga mempunyai beberapa testimoni yang didapatkan dari customer yang sudah membeli produk kami. Lalu ada customer relationship. Di customer relationship ini itu berisi sebuah wadah cocok sebagai penghubung antara perusahaan dengan konsumen. Tentu saja moto kami adalah pelanggan itu raja. Jadi kepuasan pelanggan menjadi tujuan yang kami utamakan. Demi mempertahankan latar belakang mendekatkan jumlah pelanggan ini, perlu ada satu wadah untuk bisa mengkomunikasikan ide perusahaan
dan menampung masukan pelanggan. Di customer relationship ini ada diskon setiap ada event dan hari raya yang diadakan oleh perusahaan kami. Lalu perusahaan kami menyediakan pelayanan customer secara langsung melalui media online dan sosial. Lalu kami juga memberikan biaya ongkir gratis kepada hari tertentu, misalkan hari ulang tahun perusahaan atau hari raya. Lalu ada revenue stream. Di revenue stream ini berarti aliran pendapatan. Maksudnya berisi bagaimana perusahaan mencari aliran uang yang jelas. Misalkan ada sebuah perusahaan memproduksi pakaian, maka aliran pendapatan itu berasal dari penjualan kepada konsumen. Penjualan yang dilakukan pun bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Demi meningkatkan revenue stream, maka perlu ada inovasi produk dari perusahaan. Nah, di sini ada penjualan dari toko snack, pendapatan penjualan online, lalu kami juga melakukan penjualan dari reseller lain. Lalu ada creativity. Creativity ini menuntut perusahaan untuk memiliki strategi pengembangan bisnis yang jelas demi mendapatkan keuntungan. Beberapa strategi yang perusahaan kami ambil yaitu diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, mengurangi risiko bisnis, dan memperluas pemasaran produk. Lalu kami juga melakukan promosi secara online dan online. Kami melakukan pembuatan lumpia gulung menggunakan kulit lumpia yang masih baru dan bagus. Kami melakukan penjualan secara online melalui ojek online. Lalu kami juga memberikan pelayanan yang ramah pada customer kami. Lalu ada key resource. Sebelum kami membangun sebuah perusahaan, kami perlu memastikan bahwa kami memiliki sumber daya alias key resource. Nah, dari sinilah modal kami agar perusahaan kami bisa berjalan dengan baik dan target pendapatan kami bisa diraih. Nah, key resource ini sebenarnya bisa dibagi dalam aset, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja, dan keuangan. Itu disebut pembiayaan dan keuangan. Lalu untuk key resource kami, yaitu kami memiliki dasar penjualan, alat produksi, pekerja, model, dan merek. Lalu ada key partnership. Key partnership ini berisi bagaimana perusahaan kami menentukan siapa saja mitra bisnis yang akan digandeng. Sebelum menentukan, kami memastikan mitra kami akan mendukung kinerja perusahaan kami, lalu membawa keuntungan bagi perusahaan kami, bukan malah merugikan. Mitra ini juga berperan sebagai penyedia sumber daya bagi perusahaan. Nah, untuk key partnership kami memiliki mitra driver Gojek, ada opsi pengemudi, lalu ada supplier remote driver, penyediaan infrastruktur, nasib pemerintah. Lalu terdapat key struktur yang terakhir. Nah, pada key struktur ini, cost struktur ini, ini bisa tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kami supaya creativity ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menghasilkan yang namanya value proposition. Nah, struktur biaya ini dibagi dalam biaya investasi, artinya modal awal yang kalian perlukan untuk membangun bisnis dari nol, dari kecil. Lalu ada biaya variabel atau operasional, termasuk biaya bakal produksi yang dipengaruhi oleh target produksi. Lalu ada biaya tetap, merupakan biaya yang tidak mempengaruhi kapasitas proses produksi. Ada cost struktur kami, ada biaya investasi, yaitu peralatan produksi dan bangunan. Lalu ada biaya produksi, bahan baku dan gaji karyawan. Lalu ada biaya tetap, air, gas, bahan bakar, dan listrik. Selanjutnya yaitu ada RAB dan HPB. RAB atau rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan, baik bisnis maupun proyek.
Dalam kewirausahaan, rencana anggaran biaya merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Rencana anggaran biaya atau RAB pada perusahaan Yamu Snack terdiri dari biaya bahan baku, bahan penolong, peralatan, dan biaya lainnya. Biaya bahan baku yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku berupa tepung terigu, margarin, air, garam, tepung sagu, telur, dan santan. Sehingga total biaya bahan baku yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp276.000. Selanjutnya yaitu ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan penolong pada produk, yaitu berupa gas LPG, minyak goreng, dan bumbu perasa. Sehingga biaya bahan penolong yang dikeluarkan oleh perusahaan Yamu Snack yaitu sebesar Rp1.844.000. Selanjutnya yaitu ada biaya peralatan. Biaya peralatan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu berupa teflon, mixer, sendok, kuas kue, kompor, spatula, nampan, timbangan, gunting, dan tempat adonan. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk biaya peralatan yaitu sebesar Rp3.792.000. Selanjutnya yaitu ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Biaya lain-lain ini terdiri dari biaya listrik dan transportasi. Misalkan biaya lain-lain yaitu sebesar Rp219.000. Sehingga total keseluruhan dari rencana anggaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Yamu Snack yaitu sebesar Rp6.131.000. Selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pada perusahaan Yamu Snack, biaya overhead terdiri dari biaya depresiasi peralatan, biaya transportasi, biaya listrik dan air, dan juga biaya bahan penolong. Dari keseluruhan aspek yang ada pada biaya overhead pabrik, yang ada pada perusahaan Yamu Snack, didapat total biaya overhead yang dikeluarkan oleh perusahaan Yamu Snack yaitu sebesar Rp29.027. Selanjutnya yaitu ada biaya total perusahaan. Biaya total perusahaan yaitu total dari keseluruhan aspek keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan proses bisnis. Pada perusahaan Yamu Snack, biaya total perusahaan terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku utama produk. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk gaji atau upah karyawan yang bekerja secara langsung dalam proses pembuatan produk. Sedangkan biaya overhead pabrik yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pada tabel dijelaskan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Yamu Snack yaitu terdiri dari biaya bahan baku langsung sebesar Rp12.750, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000, dan biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp29.027. Sehingga didapat harga pokok produksi atau HPP yang didapat oleh perusahaan Yamu Snack yaitu sebesar Rp46.777.000. Lalu kemudian harga jual produk sebesar Rp65.000 dan laba yang diperoleh sebesar Rp17.000. Berikutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT kami ada dua strategi, yaitu baik satu dilakukan secara online maupun satu secara offline. Yang pertama untuk secara online, kami menggunakan GoFood. Di GoFood, kami memasukkan produk utama kami, yaitu pilung atau lumpia gulung, ke dalam GoFood.
Di GoFood, nama produk kami jual dengan nama perusahaan kami, yaitu Yummy Strip Snack yang terletak di Jalan Melati Raya. Berikutnya ada secara offline yang dilakukan dengan menggunakan WhatsApp. Untuk cara ini, pelanggan memesan melalui kami dengan cara memesan kami di WA kami. Kemudian, strategi yang digunakan untuk offline ini, sistem pembayarannya berupa cash on delivery atau COD. Untuk ini, biasanya kami berjanjian untuk wilayah Jabodetabek saja. Untuk Jabodetabek bisa kami antar dengan menggunakan janjian di tempat stasiun kereta. Contoh, untuk pembeli di sekitar APP bisa berjanjian di stasiun Lenteng Agung. Ataupun untuk yang terletak di daerah Duri, Tangerang, bisa stasiun di stasiun-stasiun terdekat mereka. Terima kasih. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini ada dua, ada praoperasi dan biaya operasi kebutuhan kerja. Untuk biaya praoperasi kerja itu, super pembiayaan itu ada dua, pertama dengan modal sendiri, lalu yang kedua itu kredit. Untuk mesin peralatan itu modal sendiri itu 250.000. Lalu inventarisasi kantor itu menggunakan kredit sebesar 100.000, dan jadi total harta tetap itu 250.000 ditambah 100.000 menjadi 350.000. Lalu ada yang kedua itu investasi harta tak berwujud. Yang pertama biaya praoperasi sebesar 5 juta, biaya AMDAL tidak ada, maka total harta tak berwujud itu sebesar 5 juta. Nah, total biaya investasi itu investasi harta tetap ditambah dengan investasi harta tak berwujud. Maka total yang dapatkan itu sebesar 5.350.000. Lalu modal kerja sebesar 500.000, dan total biaya proyek itu total biaya investasi ditambah modal kerja sebesar 850.000. Untuk persentase total itu ada 100%, untuk modal sendiri persentase 50%, dan kredit sebesar 5%. Lalu lanjut ke biaya operasi kebutuhan kerja. Kebutuhan kerja ini per bulan untuk bahan baku dan bahan pembantu itu sebesar 12.500 karena bahan baku dan bahan pembantu yang sangat murah. Lalu upah tenaga kerja sebesar 150.000. Lalu ada biaya umum produksi itu sebesar 20.000, dan total biaya produksi sebesar 282.500. Nah, untuk gaji-gajinya bisa ada di tabel, itu berkisar 1 digit, di atas 1 jutaan. Lalu ada total biaya usaha keseluruhannya itu sebesar 22.700.000. Dan kita tidak memiliki biaya sewa dikarenakan produksi pada rumah sendiri. Lalu yang poin C, total biaya operasi per tahun, yaitu H ditambah B. Biaya pokok produksi ditambah dengan biaya usaha H dengan total 22.982.500. Dan yang terakhir kebutuhan modal kerja sebesar 1.919.208. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang NIB. Nah, ini adalah NIB perusahaan kami. NIB itu sendiri adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga USS. Dalam hal ini adalah BKPKPM. Selaku pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui USS atau Online Single Submission.
Nah, yang diperlukan untuk membuat NPWP perusahaan di OASIS ini yaitu NPWP dan KTP. Nah, di NPWP ini terdapat nama pelaku usaha, alamat, nomor telepon seluler, email, klasifikasi, bahan baku lapangan usaha Indonesia, lalu ada skill usaha. Nah, kalau misalnya kita di sini bisa lihat di sini ada barcode scan. Kalau misalkan barcode ini di scan akan menuju langsung kepada OSS halaman perusahaan kami. Lalu di halaman berikutnya ada lokasi usaha kami, klasifikasi risiko, jenis, dan legalitas yang kami punyai. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.